Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafara Khairatinisa dari Unit 1 MPI semester 2. Ingin menjelaskan sedikit tentang paham-paham Qadariyah. Definisi aliran Qadariyah. Nah, jadi Qadariyah ini adalah suatu paham bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan punya kemampuan untuk berbuat. Jadi, kelompok yang menganut paham ini berkeyakinan bahwa semua perbuatan manusia itu terwujud karena kehendaknya dan kemampuan manusia itu sendiri. Manusia dapat melakukan sendiri semua perbuatan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Nah, jadi menurut paham Qadariyah ini, manusia itu berkuasa terhadap perbuatan-perbuatannya sendiri. Jadi manusialah yang mewujudkan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan mereka pula yang melakukan dan menjauhi perbuatan jahat atas kemampuan dan kemauannya sendiri. Dalam paham ini manusia itu bebas dalam tingkah lakunya. Jadi perbuatan baik atau buruk itu semuanya dilakukan atau tidak dilakukannya itu berdasarkan kehendak bebas dan pilihannya serta kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, paham ini menolak anggapan bahwa nasib manusia itu ditentukan oleh Tuhan semenjak azali dan manusia berbuat atau beraktivitas hanya mengikuti atau menjalani nasib yang sudah ditentukan itu. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan aliran Qadariyah. Nah, jadi paham Qadariyah ini disebarkan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah sampai 689 Hijriah. Nah, jadi latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Jadi apabila aliran Azbariyah berpendapat bahwa Khalifah Bani Umayyah ini membunuh orang karena sudah ditakdirkan Allah dan hal ini berarti merupakan topeng kekejaman Bani Umayyah, maka aliran Qadariyah ini mau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan kalau Allah itu adil, maka Allah akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi manusia itu harus bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dengan memilih perbuatan yang baik maupun yang buruk. Jadi karena itu manusia harus merdeka memilih atau ikhtiar atas perbuatannya sendiri. Jadi manusia harus memiliki kebebasan berkehendak. Orang-orang yang berpendapat bahwa amal perbuatan dan nasib manusia itu hanyalah bergantung pada qadar Allah saja, selamat atau celakanya seseorang itu telah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Jadi pendapat tersebut adalah sesat menurut paham Qadariyah. Jadi sebab pendapat tersebut berarti menentang keutamaan Allah dan berarti menganggapnya pula yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Jadi mustahil Allah melakukan kejahatan. Ajaran-ajaran paham Qadariyah ini segera mendapat pengikut yang cukup, sehingga Khalifah segera mengambil tindakan dengan alasan demi ketertiban umum. Jadi Ma'had al-Juhani dan beberapa pengikutnya itu ditangkap dan dia sendiri dihukum bunuh di Damaskus. Setelah peristiwa baru paham Qadariyah ini semakin surut. Akan tetapi dengan munculnya paham Mu'tazilah sebetulnya dapat diartikan sebagai penjelmaan kembali dari paham-paham Qadariyah, sebab di antara keduanya itu terdapat persamaan, demikian juga filsafatnya, yang selanjutnya itu disebut sebagai kaum Qadariyah Mu'tazilah. Ma'bad al-Juhani ini adalah seorang tabi'i yang baik. Dia itu pernah belajar kepada Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Kemudian ia melibatkan diri dalam lapangan politik dan memihak kepada Abdurrahman ibnu al-Ashi'as, gubernur Sijistan dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah, dan dia dihukum mati oleh gubernur Basrah karena ajaran-ajarannya pada tahun 80 Hijriah. Nah, sesudah Ma'bad meninggal, paham Qadariyah itu terus disebarkan oleh Ghailan al-Damaski, yaitu dia itu seorang penduduk kota Damaskus. Ayahnya itu pernah bekerja pada Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ketika penyebaran itu dilakukan di Damaskus, yaitu segera mendapat tantangan dari Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Tapi sesudah Khalifah ini wafat, Ghailan ini kembali melanjutkan penyebaran paham Qadariyah.
sehingga ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Hisham ibnu Abdul Malik. Sebelum dieksekusi, terlebih dahulu diadakannya perdebatan antara Ghailan dengan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham sendiri. Nah, sebagian orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa semua perbuatan manusia yang baik itu berasal dari Allah. Nah, sedangkan perbuatan manusia yang jelek itu manusia sendiri yang menciptakannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Jadi, ada pendapat lain juga mengatakan bahwa sebenarnya yang mengembangkan ajaran-ajaran Qadariyah itu bukan Ma'bad al-Juhani, melainkan ada seorang penduduk Irak yang mulanya itu beragama Kristen, kemudian masuk Islam. Nah, namun akhirnya kembali ke Kristen lagi. Dari orang inilah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Damaski ini mengambil pemikirannya. Jadi mereka itu sulit diketahui aliran-alirannya, dikarenakan mereka itu dalam segi tertentu yang mempunyai kesamaan ajaran dengan ajaran Mu'tazilah, dan dalam segi yang lain itu mempunyai kesamaan dengan ajaran Murji'ah, sehingga disebut Murji'atul Qadariyah. Nah, selanjutnya bid'ahnya Qadariyah itu terdiri dari dua perkara besar, yaitu yang pertama pengingkaran terhadap ilmu Allah yang telah mendahului suatu kejadian, dan yang kedua pernyataan bahwa hamba sendiri yang mempunyai kuasa penuh untuk mewujudkan perbuatannya. Nah, jadi dari dua perkara ini sudah punah sebagaimana yang telah dituturkan oleh Ibnu Hajar dan Al-Qurtubi. Tetapi Qadariyah ini sekarang hanya menetapkan ilmu Allah terhadap perbuatan hamba sebelum terjadi. Hanya saja mereka itu berbeda dengan ulama salaf dalam hal perbuatan hamba terjadi atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah. Nah, kesesatan firqah ini lebih ringan daripada yang pertama. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang paham-paham Qadariyah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.